Farsha tapi dimakan Link pasti. Farsha bisa lepas, tapi Luno. kayaknya mereka akan menuju ke Runos. Setidaknya Lim, memang gak aman dari Link, tapi setidaknya at least itu dia punya chance untuk kabur. Order Dan Brilliance. Ya, Order Brilliance, tapi last pick Granger. So, ini bakal ada Gatot Kaca Romer, Hilda dan Gatot Kaca. Gua rasa ini bukan tipikal hero yang bisa dipukul mundur dan front to back dari Dewa. Gue lumayan ragu sih sebenarnya bisa atau enggak untuk mendobrak dua badan dari Onyx. Terutama untuk badan yang habis terkena nerf juga ya. Yep. Dari range-nya, fist break, fist win-nya juga semuanya dipendekin atau dikecilin. Jadi butuh extra effort yang berarti membuka ruang untuk badannya bisa kena hit dari lawan duluan. Iya, ya. Dan bahkan untuk beberapa mungkin user experience ya yang pakai badang bermasalah dengan flickernya Om. Iya. Ketika dash flicker yang dulunya sampai sekarang enggak. Yep. Oke, kita akan menyaksikan apakah Dewa United mampu membawa ke game yang ketiga? Apakah ini akan menjadi kemenangan pertama untuk Onyx di season 15 Soempial Arena? Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of town. Ya. Tadi sebenarnya untuk fase ban yang kedua gue sangat memikirkan kenapa nggak ban Gatot Kaca. Tapi reason yang cukup bagus ketika dilihat dia ban chip. Oh I see, oke. Dia nggak mau adanya teleport ganking lagi. Yep. Tapi lebih concern buat lawan berarti ya untuk mainin teleportasi, buat mainin range-range yang nggak butuh buat jalan sama sekali. Dan ya berbicara soal badang berhadapan dengan Hilda untuk di early game ini jelasnya masih dipegang dengan Hilda. Lihat, di early mereka udah terlalu menerima damage terlalu banyak Lim. Ya, Lunox versus Chusin. Untuk landingnya Lunox yang menang jauh. Yep. Karena Starlight Pulse-nya itu bakal unggul. Tapi beda kasus ketika Chusin ini ditemenin. Nah, Itu akan beda lagi ceritanya. ya, karena Chusin powernya kalau dia berdua sebenarnya ya. Itu dia. Kalau Ada buat yang satu nyambut. dia bisa kecil. Dan ya Chusin juga dengan nggak mengeluarkan mana sama sekali nih. Buat farming itu sebenarnya enak juga. Oh, itu nampaknya para pasukan dari tim Onyx. Mereka kali ini masih harus mundur ke arah belakang dan masih Warcry. Ini Warcry, menjadi ya. pilihan utama dari Link, dari seorang Kairi Lim. Ya Assassin rata-rata kalau mau cari damage pasti ke Warcry. Tapi yang menarik Sans dengan focusing mark kali ini beda efeknya kawan-kawan ya. Yep. Udah ada update juga. Dimana untuk focusing mark masih memberikan damage tambahan sebenarnya kan. Masih. Ada 6%. Tapi ada extra movement speed, nah ini dia nih. Itu yang dicari. Apalagi yang tadi sempat gue bahas juga kalau kayak focusing mark sama Granger. Itu lari Grangernya jadi enak banget, cepet banget itu. Oke. Dan ini tempo yang cukup pelan sedang dikendalikan oleh kedua tim ini. Tidak ada yang terburu-buru untuk bisa maju untuk melakukan team fight. Tapi untuk setup pertama kali, menurutku Onyx bakal jauh lebih ready sebenarnya. Karena mereka punya Chusin, mereka punya Hilda yang selalu bisa juga di level 2 sebenarnya bisa tadi buat Ryotanya. Jujur ya, kalau sama-sama Assassin kayak gini, yang setup duluan tuh biasanya yang bonyok. Jadi mereka harus concern banget siapa yang pegang turtle-nya. Siapapun lah Assassinnya, level 4 pukul-pukulan sama turtle pasti setengah. Oh, Bahkan iya. lebih. Itu Benar. kalau Assassin biasanya mau nggak mau nih ya, EXP yang pegang. Iya. Oke, tapi lihat di depan sana Keyboy masuk terlalu dalam memberikan sedikit informasi. Tapi dengan adanya sosok Hayabusa sebagai head-to-head dari seorang Kairi, dia nggak terlalu worry untuk melepas ke arah turtle. Kenapa? Dia bisa jump in ke sana dengan cepat. Dia punya pinch voice, jadi dia nggak harus terlambat sedikit nggak masalah. Tapi para pasukan dari tim Onyx mereka mencoba melakukan zoning, fokus ke arah depan dengan Order Brilliance sudah keluar. Tidak ada pertahanan lagi bagi sosok seorang Okta. Dan turtle pertama di tangan dari para pasukan Onyx tanpa retribution. Wah ini memang membuktikan untuk patternnya di bagian top lane. Oke, the way of strength menjaga Kairi dengan berhasil melakukan satu point kill dan double kill bahkan di tangan dari Okta. Kairi dia nggak mengantisipasi pergerakan dari sosok seorang Mueza, Way of Dragon. Tapi jangan lupakan, dengan damage Chaos Assault-nya dia langsung bisa instan di sana. Yap, nice follow up tadi yang masuk juga ya dari Mueza dan juga Okta tadi. Di mana mereka berhasil untuk bisa mendapatkan point kill. Tapi Dewa belum berakhir di sana, mereka masih mencoba untuk bermain agresif. Mereka masih melebihi bahkan di depan sana dari sosok seorang Sans membuat seorang Mueza sekatu maut. Tapi kondisinya nggak berhasil melakukan trigger terhadap Flicker. Ya. Udah lumayan sih sebenarnya ya. Pressure-nya nggak lepas juga. Ini yang gue khawatirkan nih di XP-nya bakal berat banget karena udah paksa. Oke, Chaos Assault kembali lagi Rio dari depan sana dan bahkan tidak ada jalan untuk pulang. Point kill yang ketiga di tangan dari sosok seorang Okta. Perpasukan dari tim Onyx mereka kali ini agak harus sedikit memelankan dan mengendorkan permainan mereka. Ingat, Okta
punya damage burst dan Keyboy sekalipun bisa dilahap, ditelan bulat-bulat sama seorang Okta. Yap, apalagi sudah dapetin 3 poin kill sekarang. Dan bicara soal Badang yang kena nerf ternyata hanya minor kalau memang ditemenin akan bisa menciptakan poin kill. Di bagian topnya bagaimana Zorizo hampir melakukan full plating juga. Dan ini terhambat sebenarnya buat Ryotanya. Ya. Mungkin kalau ngomongin nerfnya itu lebih ke jarak aja sih. Setup ya. Jadi harus lebih deket, harus lebih kelihatan ketika dia mau melakukan apapun. Karena ya kalau dilihat dari damage-nya tetap sama. Efek yang paling menyebalkan, mini stun-nya juga masih sama. Dan Oke, tapi saat di sana bakal coba ditendang, tapi digagalkan oleh seorang Keyboy. Satu poin kill digagalkan dengan Avatar of Guardian. Berhasil mundur ke dibalikin. belakang. Mundur dengan Zorizo, tapi nampaknya Sans dengan Crimson Dragon masih bisa selamat. Tanpa ada Purify yang tertrigger. Hanya Keyboy Avatar of Guardian plus Revitalize. One by one situation in the bottom lane. Calvin Winata fans baby. Almost a take down. Tapi kondisi yang dimiliki dari para pasukan dari tim Onyx, mereka tidak punya Avatar of Guardian yang menandakan Ray punya chance untuk take over turtle yang kedua. jadi harus berhati-hati ya. Karena sekarang kontes akan dilakukan. Wesa jauh memberikan Way of Dragon Cut, tapi nampaknya menunjukkan sosok seorang Gatot Kaca. Olin muncul ke arah sana, tapi Kyrie! Oh! The retribution from Kyrie! What a still turtle! The Kyrie is back! Kali ini muncul dengan ada retribution, episode bleed. Membuat ketenangan di dalam Kyrie. Benar-benar berhasil melakukan steal terhadap turtle kedua. Ya terlihat under pressure juga dari Ray tadi ya. Ada zoning yang coba untuk dilakukan. Dan Kyrie dengan dapatnya turtle sekarang mempersempit lagi gold keuntungan dari Dewa. Yap, tapi meskipun Kyrie berhasil mungkin untuk mendapatkan turtle-nya, tapi di buff-nya ini lagi ditunggu juga dari Dewa. Mereka ingin untuk menghambat agar Kyrie-nya ya tidak terlepas atau mungkin tidak akan ada kejadian seperti tadi lagi. Oke. Ngeliat dari Badang yang udah mulai punya item juga nih lumayan bahaya. Dia takut bang loh. Ih, dia takut juga tadi langsung. Dilepasin tuh Lim satu gerobak. Mau nggak mau. Ngeliat dari Badang ya memang damage-nya mungkin nggak ada Ji. Tapi tiba-tiba ada satu follow up aja. Itu kayak udah fix banget tumbang. Ya, ini tinggal nunggu buat Okta sih. Menurutku setiap kali ada Okta ya yang join team fight, ini Dewa bisa agak sedikit unggul. Terutama waktu mereka bisa kombinasikan antara Badang atau stunner apapun juga dengan Cast Assault punyanya Lunox. Oke. Kelihatan Tapi 4 member. nampaknya kondisi kali ini mereka harus agak sedikit prepare di arah bottom lane. 4 pemain dari para pasukan tim Onyx berhasil memukul mundur para pasukan dari tim Dewa. Walaupun keuntungan masih di tangan dari tim Dewa, tapi dengan adanya Okta di depan sana, standby di Order Brilliance, Onyx jadi akan mengendorkan dan memikir 2 kali untuk melakukan komit terhadap seorang Okta. Sebenarnya agak ngerinya nanti. Wesa, jangan lupakan, dia udah punya Sky Pistol dari Calvin Winata. Gak boleh ada 1 poin kill pun yang dikasih dari Muesa secara sia-sia, Lim. Gak boleh. Itu dia makanya. Tapi Council, mereka mau coba lagi cari. Dan ya itu dia, Onyx mereka ngebiarin aja setup yang dilakukan oleh Dewa. Gue lumayan khawatir ke mid gamenya sih. Dengan 2 source damage magical besar, Karib dan juga Lunox. Radiant Athena ini bisa jadi solusi banget. Radiant Athena menjadi solusi Om Wawa. Nah ya, tapi aku ngeliatnya yang lain lagi sih, lebih ke junglernya juga ya. Karena Kyrie dari tadi meskipun dia under pressure, terus juga dia belum dapetin point kill, tapi secara dia masih cukup bebas untuk bisa tetap farming di jungle-nya dia atau bahkan masuk ke dalam jungle-nya lawan. Ya. Ini yang jadi masalah nanti buat Dewa. Siapa yang mau nangkap Kyrie? Tapi kalau ngomongin karena nangkap Kyrie kali ini, mereka harus berpikir kalau misalnya Ray juga dalam kondisi yang tidak terlalu jauh banget dari segi goldnya, tapi lihat di belakang satu yang memberikan seorang Gatot Kaca dan seorang Keyboy. Di following up dan nampaknya berpasukan dari tim Onyx masih mendapatkan Muesa. Shadow Kill terbagi menjadi 4, tidak terlalu sakit. Kehilangan Keyboy, pertukaran dengan Muesa masih sama-sama adil. Tapi satu hal yang harus kita tekankan di sini, Sky Piercer-nya sudah mendapatkan poin pertamanya. Langsung dipasang menunjukkan seorang Ryota, ke belakang, terlalu sakit dari seorang Okta. Masih bisa selamatkan Kyrie. Kali ini gagal mendapatkan apapun, the table complete. 1 poin kill dan shutdown yang sangat mahal. Meanwhile Baby berhasil memukul mundur karena seorang Calvin Winata. Pergerakan dari Baby membuat para pasukan dari tim Onyx kali ini gagal untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Meskipun shutdown-nya dipegang oleh Kyrie. Kyrie gagal! Recall! Dan mereka harus melepaskan 1 Lord di tangan dari seorang Ray. Mereka nggak akan ada mampu untuk bisa melakukan take over. Nggak ada Kyrie. Nggak ada medical damage, nggak ada mid lane. Dan Lord dilepaskan oleh tim Dewa dengan keuntungan 2000 gold difference. Wow, karena ada yang tertinggal tadi, ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh Dewa United. Sekarang Lord ada di tangan mereka. Yap, nice delaying juga tadi dari Zorizo jelasnya ya. Sehingga tidak ada power retribution yang bisa dimainkan oleh Onyx. Dan ingat teman-teman semuanya, Lord yang pertama
Kalau memang bisa di slow push akan sangat bagus. Karena slow pushnya juga akan memberikan efek dari charge-nya itu. Meskipun tidak terlalu besar memang, saya udah bilang. Tapi inner atau turret jelas akan terancam banget untuk di patch yang sekarang. Minion juga yang akan muncul di segala arah, ini pressure dari landing jauhnya terasa. Tapi tetap mid sih, ini yang harus dibongkar oleh mereka. Mereka wajib banget bongkar mid supaya Kairi-nya akan tertekan nantinya. Mereka harus gimana caranya, purple buff-nya Kairi ini ditekan abis-abisan dan Kairi nggak punya power untuk hal tersebut. Tapi lihat Mueza di depan sana nampaknya juga agak sedikit kebingungan untuk masuk lebih dalam lagi. Karena ngomongin Calvin Minata, walaupun nggak terlalu maksimal dari sisi episode threshold-nya, tapi lihat dia masih bisa memberikan damage. Dan concern gue ketika menuju ke arah top lane dilepaskan terlalu jauh. Concern terhadap Lord-nya ini membuat tengah atau mid lane mereka harus dibongkar. Dan topnya masih jalan pelat juga buat Lord-nya ya. Memang punya efek charge, tapi Tangkap. Oke, ditangkap. Keyboard masih bisa mundur ke arah belakang. Dengan ada tembok dari seorang Sorizo membuat Lord ini akan loncat begitu saja. Selesai dengan sangat cepat. Itu gue bilang. Pasifnya kali ini sudah tidak ada untuk di arah top lane saja, Liv. Itu gue bilang tadi, pasif dari best turret untuk Lord yang pertama itu sangat-sangat kayak instant kill juga sebenarnya. Dari Lord-nya kan, lumayan banget untuk nge-defense, jadi masih aman. Dan untuk game fact, by GoPay, Hilda menjadi hero ke-33 dalam Hero Pool Ryoto sejak debut di MPLPX Season 7 bersama Playbook Esports. wow. Baru berarti ini ya buat Hildanya dia. Iya, tapi lama juga ya, Season 7 berarti debutnya dia. Dengan Sudah Hilda. Oke, item buat Hayabusa tadi Melvic Roar baru selesai. Dan untuk Shadow Kill dari Hayabusa sendiri sudah ada nerf ya di sana. Jadi mungkin untuk semua hero-hero mates misalnya buat marksman juga ada kesempatan lah untuk bisa bertahan hidup saat Mueza? terkena. Oke, tapi nampaknya duel teriakannya gagal. Saat sekali ditonton di belakang para pasukan dari tim Dewa, mereka kehilangan momentum. Kalau mereka tidak menyelesaikan game ini, tapi nampaknya mereka tidak mau kehilangan momentum karena tim Onyx tersisa 3 pemain saja. Defensif menuju ke top lane nampaknya tidak bisa mereka lakukan. Clear minion dan terlalu jauh dari seorang Kairi. Dan ingat, mereka nggak boleh ngelepasin momentum tersebut. Iya. Kalau satu momentum mereka lepaskan, ini bisa berbalik. Seenggaknya mereka masih tetap bisa pegang temponya, Ji. Mungkin kalau tadi dipaksa endgame pun menurut gue bukan jadi hal yang positif. Tapi Retribution, wow. Kairi. Oke, Oke. Ini karena vision harusnya. Kairi kali ini udah mulai balik ke setelan yang lama. yep. Itu tuh Kraken gak dapet vision harusnya. Tapi masih Itu bisa. fans game aja sih, dia kayak ngitung aja lah buffnya. Yep. Dan ya reset memang, tapi sama-sama dengan Retribution yang belum dipakai oleh Ring ya. Dan Lordnya sudah mulai spawn. Pastinya ini bisa dikontes oleh Onyx kalau mereka mau juga. Agak sedikit berisiko karena mereka bisa mainin linknya untuk mempush di bagian top yang dimana top turret ini belum pecah sama sekali juga. Oke, Mueza menunjukkan batang hidungnya. Flicker juga available di tangan dari seorang Mueza. Setup yang dilakukan oleh para pasukan dari tim Onyx masih belum bisa ditemukan oleh para pasukan dari tim Onyx untuk menuju ke arah Dewa. Sedangkan berbalik Dewa tinggal nunggu satu batang hidung siapa menjadi target utama. Itu akan menjadi momentum maksimal untuk tim Dewa. Dan jangan lupa ketika Dewa melakukan initiate itu harus langsung dikomit. Karena mereka menggunakan ultimate yang mahal. Iya, ultimate. Satu kali momentum aja. Balik lagi momentum udah dipegang oleh Dewa. Mereka nggak boleh melepaskannya begitu saja. Dewa berpasukan dari tim Onyx. Mereka akan coba memukul seorang Mueza untuk ke arah belakang. Untuk bisa meredakan the power of dari flickernya. Oh, mulai? Tapi lihat mereka udah mulai teracak-acak. Udah hilang fokus Dewa. Reset. Kali ini terreset. Mereka melepaskan Lordnya. Tidak mau terlalu terburu-buru karena mereka kehilangan Top lane. sebuah Top lane. push yang sangat mahal di sana. Top lane-nya masuk. Oh no, maka dipaksa. Dan satu Lord didapatkan oleh sosok Ray. Dengan adanya bantuan distraction dari top lane minion. Wow, itu lumayan Wow. loh. Lihat wave minion yang hampir saja. Itu jujur kalau mungkin Dewa maju tadi. Mungkin bisa jadi ada cerita yang berbeda. Tapi sekarang Endgame. Lord Yep. ada untuk Dewa. Sementara untuk high ground defense, untuk Onyx sendiri menurut gua nggak terlalu baik. Ya, dari Onyx ini tadi mereka agak ke distraksi ya. Mereka ada yang mau mundur, ada yang mau maju. Dan akhirnya ya Lordnya bisa diambil dengan Dewa dengan cukup mudah juga. Dan bahkan lihat, dengan satu buah, atau bahkan 2 wave minion yang jalan tadi dari top. Oke. Bestial separuh HP. Itu dia. Tapi no order brilliance ya. Harusnya Untuk nggak terlalu lama sih. Iya, untuk beberapa detik ke depan saja. Karena Tinggal Cooldown pilih. sekarang masuk kan. Tinggal pilih kalau mereka salah membuat make a move. Karena Mueza masih available dengan flickernya. Siapapun bisa ditendang. Semua mata ada di Mueza. Di mana Mueza berada menuju ke arah target belakang. Cewek. Tapi Binata! Flicker for defense tapi endgame menuju target utama perpasukan dari tim Dewa. Fokus ke arah PSK beli apapun terjadi digagalkan oleh perpasukan dari tim Onyx. Mereka kehilangan Keyboy. Tapi nampaknya mereka masih bisa melakukan defense. Fokus ke arah belakang. Dan game ketiga. Israel Onyx
benar-benar belum mampu untuk memenangkan game ini dengan 2-0 tanpa balas. Struggle di kubu dari